Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah mengirim ibu ke panti jompo, wanita menemukan peti tua dengan tulisan, "Jangan pernah menjualnya." Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Setelah mengucilkan ibunya dari kehidupannya dan menempatkannya di panti jompo secara permanen, seorang wanita menemukan peti tua yang disimpan ibunya untuknya, berisi hal-hal yang memberinya pelajaran hidup yang berharga. Laura terlalu sibuk menjadi pengusaha sukses sehingga dia tidak punya waktu untuk menjalankan rumah tangga. Jadi dia mempercayakan perawatan ibunya yang sudah lanjut usia ke panti jompo dan terus merawat putrinya yang masih kecil, Anna, sebagai ibu tunggal. Laura membangun perusahaan kosmetik dari bawah ke atas. Dia merumuskan produk, mengkonseptualisasikan merek, dan mengelola penjualan dan distribusi perusahaannya yang sedang berkembang. Sayangnya, ini berarti memiliki lebih sedikit waktu untuk putrinya. Anna selalu menginginkan perhatian ibunya. Sepulang sekolah, dia akan langsung pergi ke les piano, di mana ibunya akan menjemputnya sebelum makan malam. Ini berarti bahwa mereka jarang bertemu selain saat makan malam mereka di rumah. Gadis muda itu ingin menghabiskan waktu bersama ibunya seperti yang dilakukan teman-teman sekelasnya. Dia akan mengajak ibunya untuk pergi ke taman hiburan dan bermain petak umpet dengannya di rumah. Namun Laura tidak punya waktu untuk ini dan menyuruh Anna untuk belajar mandiri. Anna menantikan bulan Juni bukan hanya karena saat itu musim panas, tetapi juga karena saat itulah neneknya Susan akan datang berkunjung. Laura akan membawanya pulang dari panti jompo untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Saat beranjak tua, Laura menempatkan ibunya di panti jompo karena menganggapnya sebagai beban. Dia sudah memiliki anak yang harus dijaga dan tidak ingin ibunya menambah stresnya. Sejak itu, Susan hanya datang setahun sekali, selama musim panas. Dia menghabiskan sepanjang waktu dengan cucunya, sementara Laura tetap sibuk dengan bisnisnya. Namun pada suatu malam, Laura memperhatikan bahwa Susan dan Anna pulang sangat larut. "Kemana saja kalian berdua? Sudah terlambat bagi Anna untuk keluar," katanya, menuntut penjelasan dari Susan. Susan tersenyum. "Kami bersenang-senang di taman hiburan sehingga kami tidak menyadarinya sudah larut. Lalu kami pergi makan es krim sebelum pulang," katanya. "Sangat menyenangkan. Aku selalu ingin pergi ke taman hiburan dan sekarang akhirnya aku bisa pergi karena nenek," kata Anna melompat kegirangan lagi dan lagi. "Anak-anak tidak boleh makan es krim sebelum makan malam. Sekarang lihat betapa hiperaktifnya dia. Dan dia sangat kotor," kata Laura kesal. Hari berikutnya, Laura pulang ke rumah Susan membacakan Anna buku puisi. "Berhentilah membacakan itu padanya," kata Laura. "Dia seharusnya berlatih matematika, bukan membaca puisi yang tidak akan membantunya." Susan sedih karena putrinya tampaknya tidak menyetujui semua yang dia lakukan dengan cucunya. Lebih buruk lagi, hanya beberapa hari kemudian Laura menegurnya karena memberikan uang $20 kepada Anna. "Mengapa kamu memberinya uang? Jangan berikan uang kepada seorang anak. Kamu akan memanjakannya." Laura sangat marah. "Maaf sayang, Anna telah berbicara tentang mainan yang ia impikan untuk dibeli. Aku ingin dia bisa mendapatkannya," kata Susan, meskipun dia tahu tidak ada yang perlu disesali. Ini adalah pertama kalinya dia memberi cucunya uang. "Itu dia, aku sudah muak. Kamu hanyalah masalah. Inilah mengapa aku tidak bisa membiarkanmu tinggal lama bersama kami," kata Laura. Keesokan harinya dia membawa ibunya kembali ke panti jompo dan menolak untuk mengunjunginya lagi.
Dia berpikir akhirnya memutuskan hubungan dengan ibunya. Laura ingin menyingkirkan barang-barang yang ditinggalkan ibunya. Dia membuka laci ibunya di ruang tamu untuk mengosongkannya, hanya untuk menemukan peti kecil di dalamnya. "Jangan dijual," kata catatan di luar kotak. Laura membukanya dan melihat kotak plastik kecil berisi rambut bayi yang lembut. Sebuah catatan terlampir mengatakan, "Potongan rambut pertama Laura, 4 Agustus 1986. Laura baru berusia 1 tahun saat itu. Selama ini ibunya menyimpan rambut Laura di dalam kotak untuk menjaganya selamanya. Di bagian bawah kotak dia melihat beberapa surat, tetapi hanya satu yang tetap disegel. Dia mengambil surat yang disegel dan mulai membaca. "Dear Laura," salah satu surat berbunyi, "Saya minta maaf karena tidak memberi Anda perhatian penuh saya sebagai seorang anak. Saya sibuk membangun karir, berpikir itu untuk kebaikan kamu. Namun saya mengabaikan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan saya melewatkan kegembiraan melihat kamu tumbuh. Aku telah menjadi ibu yang sangat buruk bagimu. Aku tidak pernah bermain denganmu, aku juga tidak membacakan buku untukmu. Aku pasti tidak cukup memelukmu dan sekarang kamu sudah dewasa dan aku tidak bisa lagi memutar waktu. Betapa aku berharap aku menjadi ibu yang lebih baik untukmu saat tumbuh dewasa. Aku berharap aku masih punya cukup waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu untuk menebusnya. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, Ibu." Laura menangis saat dia menyelesaikan surat itu. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi anak perempuan yang buruk bagi ibunya dan ibu yang buruk bagi putrinya. Dia telah mencurahkan seluruh waktunya ke dalam bisnisnya sehingga dia lupa apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada hari yang sama, dia membawa ibunya keluar dari panti jompo dan membawanya pulang. Laura meminta maaf kepada ibunya, berharap mereka bisa memulai dari awal lagi sebagai sebuah keluarga. "Kenapa kamu tidak pernah memberiku surat itu, Bu?" Laura bertanya padanya saat mereka pulang hari itu. Susan mengakui bahwa dia ingin memberikannya pada musim panas lalu tetapi terlalu takut. Lagi pula Laura sibuk dengan pekerjaan dan dia tidak ingin mengganggunya. "Aku tahu aku punya banyak kekurangan, Laura. Aku sudah berusaha menebusnya dengan memberikan semua yang aku bisa untuk Anna. Karena aku tahu akan sulit untuk menebusnya secara langsung. Aku sayang kalian berdua." "Sayang," kata Susan kepada putrinya. Pada waktu yang berbeda, Laura dan Susan menyadari bahwa keluarga mereka lah yang paling mereka hargai. Mereka bersumpah untuk memprioritaskan keluarga di atas segalanya dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keluarga lebih penting dari apapun. Maklum, Laura memprioritaskan bisnisnya, terutama karena dia bekerja keras untuk membuatnya sukses. Namun dalam prosesnya dia kehilangan jejak apa yang penting, dan itu adalah keluarganya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa dia menghargai keluarganya di atas segalanya dan memastikan untuk memprioritaskan mereka daripada karir dan uangnya. Anak-anak kita hanya sekali menjadi anak kecil. Terkadang kita berpikir menjadi orang tua bagi anak kecil bisa menjadi beban, apalagi dengan tambahan tanggung jawab yang harus kita hadapi. Namun kita terlambat menyadari bahwa mereka hanya sekali menjadi anak kecil, dan kita tidak akan selalu memiliki hak istimewa untuk memiliki mereka dekat dengan kita saat mereka tumbuh menjadi diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.